datang sampai minum dari situ. Dia berusaha mau minum terus mati, tidak sempat mati, tidak sempat kan terbunuh di akhirnya. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Dan ini termasuk Aswad adalah korban pertama di perang Badar. Artinya orang pertama yang didaftar masuk neraka di perang Badar. Lalu keluar 3 orang sekaligus dari Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, yang pertama ini tokoh Quraisy. Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Jadi Utbah keluar, anaknya juga keluar. Utbah bin Rabi'ah keluar, Al-Walid bin Utbah, anaknya dia keluar, dengan Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Utbah. Jadi ini adik kakak dengan anaknya, keluar 3 orang. Menantang muslimin. Siapa yang mau tanding? Pada saat itu, keluar dari muslimin 3 orang dari Ansar. Yang uniknya, yang keluar ini 2 orang, anak muda, 15 sampai 16 tahun. Mu'adz bin Afra dan Auf bin Afra. Ini punya kisah yang unik, nanti kita belajar di perang Badar. Luar biasa 2 orang. Keluar dan didampingi oleh sahabat Nabi yang mulia yang mati syahid di perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Utbah berkata pada mereka. Jadi waktu itu kan kalau orang perang teman-teman, matanya saja yang kelihatan. Biasanya orang tutup semua kan? Maka Utbah, Syaibah ini tidak tertutup semua, tidak kelihatan. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini 3 orang ini terbuka mukanya, tapi mereka nggak kenal, ini bukan orang Mekah nih. Ditanya, siapa kalian ini? Maka masing-masing menyebutkan nama-namanya dan nasabnya. Kata Utbah, sungguh kalian dari turunan terhormat, kami pernah dengar ini dari orang Madinah. Tapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri dari Quraisy. Lalu Utbah berkata, wahai Muhammad, ya, Utbah ini orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri. Keluarkanlah yang sepadan dengan kami dari sisi jalur nasab dan punya keterampilan perang. Sombong mereka mengatakan itu. Maka Nabi SAW lalu berkata, berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi SAW. Berdirilah wahai Hamzah. Berdirilah wahai Ali. Nabi SAW pilih dari kerabatnya semua. Berdiri kalian ketiga, hadapin itu. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi ini cucunya Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi SAW. Karena Harith anak pertamanya Abdul Muttalib. Anaknya Harith namanya Ubaidah masuk Islam. Jadi ini sepupu Nabi SAW. Harith dengan Abdullah saudara. Gitu kan? Kemudian Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib kita tahu paman Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib misalnya Nabi SAW. Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW. Nabi SAW memilih yang terbaik dari jalur nasab, sepadan dengan mereka, dan juga pasti Utbah tidak akan nolak karena ini dari kerabat Nabi SAW. Utbah lalu berkata, siapa kalian? Maka ketiga sahabat tersebut memperkenalkan diri masing-masing. Kebetulan ketiga sahabat ini memang dipilih Nabi SAW selain dari orang Quraisy, juga mereka pakai baju perang. Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah ini pakai baju perang dan tinggal matanya yang kelihatan. Jadi Utbah nggak kenal nih. Siapa kalian? Tiga-tiganya perkenalkan diri. Lalu pada saat itu tiga-tiganya atau Utbah mengatakan, kalian pantas menghadapan dengan kami. Lalu yang pertama maju Utbah melawan Ubaidah, sepupu Nabi SAW, anaknya Harith tadi. Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Ali bin Abi Thalib hanya dengan beberapa gerakan saja berhasil membunuh Al-Walid, mati. Berapa gerakan dikalahkan. Ali sangat mahir, luar biasa. Begitu juga Hamzah menyusul membunuh Syaibah dengan sangat cepat. Tertinggal sekarang Ubaidah dengan Utbah. Utbah memang kuat, Ubaidah masih muda. Tidak ada duel satu sama yang lain hingga keduanya jatuh, sempat terjatuh, gitu kan? Sama saling mukul, kemudian jatuh dua-duanya. Tapi dua-duanya belum mati. Ya. Dan sempat pada saat itu Utbah terkena sabetan pedang Ubaidah pada saat jatuh, dan Ubaidah sempat menangkis, terpukul saja di perisainya, tapi si Utbah kena pedang dan akhirnya berdarah, jatuh, kakinya luka. Maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah lalu membunuhnya, dan mereka berdua memikul Ubadah ke pasukan muslimin. Dan selang beberapa waktu pada saat itu, karena ada pukulan Utbah yang keras walaupun tertangkis di perisai, rupanya terpukul ke dadanya Ubaidah, dan Ubaidah pun mati syahid. Dan dia termasuk orang yang mati syahid di dalam perang Badar yang pertama. Quraisy melihat hal tersebut, tidak mau lagi tanding. Tiga-tiga tokohnya mati semua dengan sekejap. Mereka terpukul dengan itu. Lalu mereka siap-siap untuk menyerang.
Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu sangat aneh bagi mereka dan unik dalam strategi perang. Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Mereka biasanya teman-teman sekalian, cara orang Arab dulu kalau berperang, mereka menyerang. Yang musuh itu punya kewajiban bertahan, tangkis serangan itu. Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertahan, ini lagi yang menyerang. Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu. Maka mereka bingung, ini strategi apa nih? Kenapa kok dulu dibawa gitu? Bagaimana cara diserangnya? Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung, dan ini apa ini, strategi apa? Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang lebih dulu, bila kalian didekati maka lawanlah mereka. Bila kalian diserang dengan anak panah maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian. Begitu saja ya. Dan baju-baju besi kalian. Quraisy lalu tiba-tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Tapi pada saat itu muslimin berusaha menahan anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat. Waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya, maka pasukan muslimin baru menyerang. Dan ternyata dengan cara seperti ini, itu ada 2 manfaat kata para ulama sejarah. Yang pertama, muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang. Beda dengan kalau berdiri. Mereka duduk gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka, ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan yang kena pada saat itu mati cuma 1 orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya Quraisy. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang, Nabi SAW memerintahkan sahabat. Jadi waktu sudah menyerang, mereka diserang oleh muslimin, mereka mundur. Atur lagi strategi mau menyerang muslimin. Waktu mau menyerang yang kedua kali, Nabi SAW kembali mau mengatur pasukan. Jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang. Diatur perang. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pada saat itu terlebih dahulu. Maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu. Dan Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk menang kaum muslimin. Dan beliau bersabda pada saat itu ya, waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau, sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk, ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih, terbunuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Hammam radhiyallahu anhu berkata, lagi pegang kurma berapa butir, dia mengatakan, bakhin ya Rasulullah. Indah sekali nih ya Rasulullah. Indah sekali. Ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah, wahai Umair, disebut namanya dia, tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bilang lagi, bakhin ya Rasulullah. Indah sekali ini. Orang Arab bisa mengatakan kalau itu bakhin gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, ya Rasulullah, aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy, dan aku terbunuh ditusuk oleh mereka. Lalu masuk surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap, takbir, seranglah. Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir, serang. Umair ini pegang ada kurma 2 butir di tangannya. Pasukan lagi menyerang. Dia bilang di dalam riwayat Bukhari, demi Allah, bila aku harus menunggu menghabiskan kurma ini masih lama. Innalah hayatun tawila. Dilempar butiran tersebut lalu dia masuk menyerang sampai dia terbunuh mati syahid. Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Waktu itu terjadi peperangan kecamuk, turunnya malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur. Sekejap. Jadi sekejap, ya. Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperangan kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru berapa detik kalau kita sekarang terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata,
Apa berita gembira itu ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang. Ya, sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup. Gitu kan? Belum pernah teman-teman sekalian kata ahli sejarah, malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Ini pendapat yang paling kuat. Peperangan yang lainnya, Allah SWT tidak turunkan lagi bantuan malaikat. Tapi mereka hadir menyaksikan, iya. Tapi ikut berperang tidak pernah, kecuali di Badar. Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya, kemudian beliau menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy. Sambil beliau bersabda, sungguh terhina wajah-wajah kalian. Beberapa sahabat yang pada saat itu di perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun di antara kami kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir, padahal cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka, hai Muhammad. Bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy. Akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar. Tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi. Dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra. Dikenal dengan dua anaknya Afra. Dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun. Auf adik umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim. Dia mengatakan, pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya. Lalu berkata, hai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah. Kata Abdurrahman, iya benar. Apa yang kau mau lakukan? Saya mau bunuh paman. Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih, pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, wahai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya. Kemudian Abdurrahman bilang, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat? Saya mau bunuh. Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu. Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian, tiba-tiba di pasukan musuh, terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi.
Gak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali. Melingkar, mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah, kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Cepat sekali. Menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih. Kacau balau, mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat dibunuh oleh mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah Ikrimah masuk Islam. Dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal. Dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh. Si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini lepas dari peperangan. Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya. Dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia nggak berhenti teman-teman sekalian. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun. Dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama sepakat bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah di Badar, selain janji Allah, adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak, akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh, rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir, maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri. Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu. Berumuran darah semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal. Ada di kancah peperangan orang itu. Jadi kan? Maka para sahabat menyebar mengejar, mencarinya. Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat. Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya muslimin setelah masuk Islam, gitu kan? Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah. Suruh gembala-gembalaan kambing bayar, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari. Dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal. Dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya. Ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah. Rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah. Ini Abu Jahal. Gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Apakah ini benar? Dia Abu Jahal, mati sudah. Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia. Ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini.